Karena
kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kasihmu, Raya
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, dapat ku temukan di dalammu. Yesus, pujian dari hatimu, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Yesus Kristus, sore hari ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap dari sebagian firman Tuhan yang kami sampaikan dan berasal dari Engkau. Dan setiap yang mendengar ini diberkati Tuhan, setiap yang mendengarkan itu dipulihkan Tuhan, setiap yang mendengarkan sabda firman-Mu itu diberikan kekuatan. Dan biarlah pada sore hari ini Tuhan, di mana kami sedang umat orang percaya memperingati hari Paskah, yaitu tentang kematian dan kebangkitan. Kami percaya di dalam setiap kematian pasti ada kebangkitan. Kebangkitan itulah yang akan menguatkan kami bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu bangkit dan hidup
kami, orang percaya. Dan percaya Tuhan, berarti setiap kami ada di tempat ini pertama dan orang yang mendengar di luar, dan semua itu berikan kekuatan, berkati setiap dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa kepada Allah yang hidup dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom untuk kita semua di sore hari ini. Pada kesempatan yang begitu indah, kami dapat duduk bersama, berkumpul, melakukan persekutuan. Begitu indah bagaimana kita di sore hari ini kita memperingati Paskah, di mana kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami masuk ke dalam topik pembahasan kami pada sore hari ini, kami ingin memperkenalkan secara singkat. Perkenalkan, kami dari Sekolah PMSC Palangkaraya. Saya sendiri, saya pribadi yaitu Ahmad Rian. Sisi kiri saya ada Saudara Joshua. Salam Saudara Joshua. Ya, salam. Dan di ujung kiri saya ada Saudara Popi. Shalom Saudara Popi. Baiklah, tema pada pembahasan kami pada sore hari ini mengenai tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana dengan kita mengambil dalam kitab Yohanes 11 ayat yang ke-25. Baiklah, tidak perlu berbasa-basi, tidak perlu panjang lebar perkenalan kami. Saya langsung kepada Saudara Popi mengenai tema kita pada sore hari ini, mengenai kematian dan kebangkitan yang terdapat pada Yohanes 11 ayat 25. Silakan Saudara Popi. Ya. Yohanes 11 ayat 25, ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, bahkan ada di luar yang ada di manapun berada. Kita patut memperingati hari Paskah ini, di mana 2000 tahun yang lalu kita mengingat satu kejadian yang sangat luar biasa yang tiap tahun kita kenang dan tiap tahun juga kita peringati, terutama memperingati hari Paskah, yaitu hari kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana dalam momen Paskah ini juga ada beberapa yang harus kita renungkan dan harus kita ingat. Sebab di mana kematian Tuhan Yesus itu bukan dari awal, dari akhir, melainkan dari di mana dia bangkit itu untuk membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah, yang kita puji itu benar-benar dia hidup dan menjanjikan setiap janji-janjinya, dan juga dia memberikan setiap hidup yang berkelimpahan kepada setiap umat orang percaya. Jadi baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut memperingati seperti di Yohanes 11 ayat 25 ini. Nah, demikian berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dalam tema yang kita bahas ini, kematian dan kebangkitan ini bukan hanya kematian secara kematian fisik, tetapi ini bisa kita petik bahwa kita bisa mengambil dan merenungkan bahwa membangkitkan kematian kita secara dalam kehidupan rohani kita, saudaraku, saudara Ahmad dan saudara Yesua. Nah, jadi tema yang kita ambil, yang kita renungkan ini patutnya dalam kehidupan rohani, ya, kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan seorang percaya. Ya, jadi kita harus bukan hanya sekedar mati secara jasmani saja, tapi haruslah kita mati itu benar-benar supaya
kita itu makin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita mati dalam setiap kebiasaan lama, manusia lama. Nah, jadi Yesus mati bukan hanya dia untuk mati, tapi ini memang satu di mana dia mengorbankan dirinya, menjadikan dirinya sebagai manusia, rela mati, mengambil serupa sebagai manusia, merupa sebagai hamba. Nah, patut yang kita contohi dari momen Paskah ini ya saudara, bahwa pentingnya harus kita tuh benar-benar mengingat bahwa pengorbanan Sang Yesus Kristus itu benar-benar ada. Dia tidak hanya menginginkan kita diberkati, tapi dia inginkan kita itu harus semakin lebih dalam, lebih tinggi lagi dalam Tuhan. Amin. Dan beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama, kematian bukan dari awal, saya katakan, tapi inilah membuktikan bahwa kita harus mengambil dalam bagian ini, dalam bagian ini. Nah, seperti di Filipi ayat 2, kita lihat firman Tuhan di Filipi pasal 2, nah ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkannya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, puji Tuhan, luar biasa momen Paskah di tahun 2021 ini, meskipun dalam kondisi pandemi yang masih berlanjut yang masih berlanjut ya, tapi tidak mengurangi semangat kita sebagai orang percaya itu mundur. Amin. Melainkan semakin hari di mana setiap cobaan perkara yang kita hadapkan itu harusnya kita mengambil tetap bersikap kuat dan tenang dalam Tuhan. Amin. Ya, dalam Tuhan. Ya, itu beberapa yang saya sampaikan, paparan mengenai tentang momen Paskah ini, saudara. Baiklah saudara Popi, terima kasih untuk sedikit pembahasan mengenai tema kita, yaitu dimana kita memperingati Paskah. Mungkin selanjutnya dari saudara Joshua bisa menambahkan atau memperdalam kembali kajian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya persilakan. Ya, saya rasa dari Yohanes 11 ayat 25 ini Ya. Pada bagian yang terakhir Yesus berkata, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, jadi di sini ia sudah mati, yang dimaksudkan adalah mati secara fisik, tetapi ia akan tetap hidup di dalam kekekalan. Seperti yang dialami pencuri yang seseorang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus. Di situ ketika penjahat yang di sebelah kiri Yesus malah menyangkalnya, tetapi yang di sebelah kanan itu justru malah percaya kepada Yesus. Dan dia berkata, jika engkau datang yang kedua kalinya, berkata kepada Yesus, jika engkau datang yang kedua kalinya, ingatlah aku. Dan Yesus pun menjawab, saat ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Jadi di situ Firdaus itu adalah taman Allah, itu suatu tempat di alam kekekalan sana. Dan orang-orang yang sudah mati secara fisik di dunia ini, mereka hidup di dalam kekekalan karena percaya kepada Yesus. Karena Yesuslah kebangkitan dan hidup. Dan juga kata mati ini dalam kekristenan bisa berarti banyak. Tidak hanya mati secara fisik, tapi juga mati dari berbagai macam
kepentingan dunia, seperti apa namanya, mungkin rasa egois, terus rasa mengasihani diri sendiri, juga masih terikat kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Oke, dalam artian ini bicara tentang karakter ya saudara Joshua. Ya, Oke, silakan lanjut saudara Joshua. jadi dari situ, jadi arti mati dalam Kristen itu luas, bisa tidak hanya sebatas mati secara fisik, tapi juga mati secara sisi kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang jahat ya, yang bisa melakukan seperti egoisme dan lain-lainnya yang cenderungnya condong kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Itu saja, mungkin ada tambahan. Oke, baiklah, terima kasih dari saudara Joshua untuk tambahan dan tanggapan mengenai diskusi kita pada kesempatan sore hari ini. Baiklah, mungkin saya akan sedikit melempar beberapa pertanyaan kepada saudara Poppy mengenai tema kita. Mungkin poinnya yang dapat saya tangkap tadi ya saudara Poppy, di mana dengan tema itu, di mana ada kematian berarti ada kebangkitan. Mungkin saudara Poppy bisa jelaskan mengenai kenapa Tuhan Yesus harus mati dan bangkit untuk kita semua. Dipertegas kembali saudara Poppy. Ini kematian dan kebangkitan ini tentu saja yang kita mengambil dan renungkan. Oh, ini adalah bagian dari misi Allah. Haleluya. Tidak mungkin seorang Tuhan sendiri, Yesus sendiri mau turun ke dunia ini, Ya, menjadikan diri sebagai manusia sama seperti kita. sesuai dengan Filipi 2 ayat yang tadi ya. 2 ayat tadi. Nah, dia mengambil sebagai rupa seorang hamba. Ya. Nah, jadi apa yang kita renungkan ini adalah bagian dari misi Allah, tidak konsep Allah sendiri. Misi Allah. Misi Allah dan konsep Allah sendiri. Tidak, karena Allah Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang secara sembarangan. Ya, kita orang Allah yang tertib, disiplin, bijaksana, yang luar biasa. Nah, ini adalah bagian misi Allah. Tidak mungkin dia hanya membuat sebuah konsep skenario, tapi ini bagian dari misi Allah. Nah, makanya dia mau mati, dan juga dia bangkit. Ya, ini adalah bagian yang mana dia harus tanggung kepada setiap umat manusia. Haleluya. Sebab Yesus tidak pernah yang dipikirkan. Ketika dia pikirkan, dia tidak mungkin pikirkan diri sendiri. Ya. Berarti dia pasti pikirkan setiap umat. Dia akan pikirkan umat. Sehingga dia mau mati, dia mau disiksa, disalibkan, dan diserahkan untuk penebusan pada setiap orang percaya. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi ini kepada seluruh penjuru dunia. Haleluya. Ya, luar biasa sekali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka sebagai orang Kristen harusnya setiap hari kita merenungkan dan menyadari betapa berharganya momen Paskah ini yang bertemakan kematian dan kebangkitan. Harus kita renungkan dan kita pegang terus akan setiap janji firman Tuhan, perintah firman Tuhan. Kalaupun dia bisa mengorbankan pada setiap kita pun harus bisa berkorban. Kita pun harus bisa membayar harga. Amin. Ya, berharga kepada apa yang Tuhan berikan. Ya, kalaupun Tuhan bisa memberkati kita pun bisa memberkati orang. Jadi ini bagian keteladanan. Sehingga Yesus ini adalah teladan. Nah, dia memberikan contoh teladan kepada setiap umat-umat. Oke, baiklah saudara Poppy. Saya sependapat mengenai pendapat yang saudara Poppy sampaikan bahwa Tuhan mati secara manusiawinya dan hidup secara kealahannya.
Oke, yang hal yang menarik yang saya ingin ketahui dari pendapat Joshua yaitu satu kata dari saudara Popi yaitu tentang misi Allah. Saya ingin melihat bagaimana sudut pandang dari saudara Joshua mengenai misi Allah ini. Kalau dari saudara Popi mengatakan bahwa adalah keteladanan, bagaimana menurut saudara Joshua mengenai misi Allah ini? Ya, itu sama seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya. Mati dalam artian kekristenan itu luas. Jadi tidak hanya mati secara fisik, tapi juga mati secara egoisme dan juga keinginan-keinginan dunia. Wow. Ya, itulah misi Allah. Kita tahu, bahkan kalau seandainya Yesus tidak mati secara secara keinginan dagingnya, secara keegoisannya, Ya. saya yakin pasti Yesus tidak akan mati di kayu salib. Ya, karena tahu waktu kejadian di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, ya, dia berdoa, ya Bapa, lakukanlah kiranya cawani daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu sajalah yang terjadi. Ya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kehendakmu ini maksudnya adalah kehendak Bapa. Wow. Jadi dia itu tidak Yesus tidak membiarkan dirinya untuk dituntun oleh keinginan dagingnya, keinginan diri sendiri, egoisme tadi itu. Tetapi dia memberi dirinya supaya jangan kehendak dari sisi kemanusiaan Yesus yang memimpin Yesus, tetapi kehendak Allah. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Mu-nya itu kan huruf besar, yaitu mu Bapa yang di surga. Bukan kehendakku, ku Yesus, dan mu-nya itu disitu adalah mu Bapa yang di surga. Tapi jadi yang diinginkan Yesus waktu itu supaya kehendak Bapa saja yang jadi. Dan kehendak Bapa adalah itu tadi, misi Allah tadi itu tadi untuk menyelamatkan manusia. Baiklah saudara Joshua, terima kasih untuk tanggapannya mengenai misi Allah. Ya, saya sangat sependapat mengenai setiap tanggapan bahwa setiap diskusi kita pada saat ini, di mana yang dapat saya katakan bahwa dari diskusi kita saat ini yaitu di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena paku yang menancapkan kemanusiaannya, tetapi kita ketahui bahwa adalah satu hal yang paling Tuhan Yesus mau, yaitu yang melakukan semuanya itu adalah semua karena kasihnya. Jadi saya sependapat dengan sudut pandang dari saudara Joshua. Di situ bicara tentang pengendalian diri Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Betul begitu saudara Joshua, bahwa dia melawan keinginan dagingnya, dia meninggalkan semua jubah kemanusiaannya dan dia rela memberi diri untuk menebus dosa kita manusia. Dan saya juga setuju dengan saudara Popi mengenai misi Allah. Mungkin selama ini kan bicara misi Allah kita dalam tema Paskah ya saudara Popi, tapi selama kehidupannya mungkin kita boleh sedikit meyakinkan buat setiap pendengar bahwa selain daripada misi Allah yang terakhir, bahwa dia telah mati di kayu salib, selain daripada itu saudara Popi mungkin bisa menambahkan misinya selama dia hidup di dunia selama 3,5 tahun itu. Silakan saudara Popi. Ya, ini berkaitan dengan misi Allah. Misi Allah Ya, tentu saja misi ini pasti tetap tidak pernah lepas dengan yang namanya, dan terutama yang jadi poinnya itu kenapa dia mati. Ya, kita semua betul. Tentu saja tidak pernah lepas dari kasih. Haleluya, amin. Karena dia mati itu karena kasih. Ya, Kasihnya begitu besar seperti Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena besar betul, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengenalkan anak yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Itu karena kasihnya. Ya, tentu saja kasih Allah itu kasih. oke. Ya. Kasihnya begitu luas, besar, dan kasih tidak memandang siapapun. Karena bagian dari misi Allah ini tentu saja karena kasih, karena kepeduliannya. Ya, Karena kepeduliannya. Nah, dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu, itu benar-benar mengingatkan kita untuk tahun ini, untuk tetap
memperingati dan merenungkan apa yang Tuhan telah buat dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jadi berkaitan tentang misi Allah menyelamatkan setiap manusia, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang lepas dari koneksi Tuhan, sehingga dia turun ke muka bumi ini sebagai korban persembahan dan korban untuk setiap manusia. Ya tentu saja, tidak ada satupun orang yang mengorbankan nyawanya Yesus sendiri. Patut kita hargai, karena kita hidup bukan hanya berdasarkan pengorbanan saja, tapi ini adalah kita hidup oleh karena kasih dan karunia-Nya, anugerah. Ya. Nah, hingga sampai saat ini kita bisa berada di tempat ini. Kita bisa memuji dan menyembah Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia-Nya itu yang patut setiap saudara-saudara yang mendengarkan ini tetap mari hargailah setiap kasih karunia Tuhan. Yang luar biasa, yang berharga. Karena di mata Tuhan semua itu berharga. Sehingga apa? Dia melakukan misinya ke dunia, menjadi rupa seorang manusia, rela mati dan menyerupakan dirinya setara dengan manusia, dan dia juga dianggap sebagai seorang hamba. Patut kita ambil adalah karakter hamba Tuhan. Di hamba, seorang hamba pasti dia akan melakukan apa yang dengan tulus hati, dengan tidak bersungut-sungut, dan tetap melakukan setiap pekerjaan dengan penuh sukacita. Ada misi Allah yang dia lakukan untuk umat orang percaya. Haleluya. Jadi baiklah saudara Pupi, jadi dapat saya simpulkan bahwa di mana penyampaian dari saudara Pupi mengenai konteks yang kedua tadi, di mana yang saya dapat simpulkan bahwa di mana kita merelakan hati sebagai hamba, aplikasinya bukan begitu saudara Pupi dalam kehidupan kita, bahwa betapa pentingnya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, betapa pentingnya kita memiliki hati seorang hamba. Amin. Haleluya. Betapa juga kita merelakan hati kita untuk meneladani karakter Kristus. Oke, saya akan masuk kepada saudara Joshua mengenai misi Allah selama dia hidup. Misi Allah selama Yesus hidup. Iya, mungkin Joshua mau katakan mengenai amanah agung atau yang lainnya, bisa Joshua paparkan silakan. Misi Allah selama Yesus hidup yaitu diantaranya menggenapkan buat para nabi dan juga kitab Taurat. Baiklah, menggenapkan hukum Taurat. Ya, kita tahu para nabi banyak, dari keseluruhan nabi semuanya bernubuat dan itu arahnya mengerucut kepada Yesus. Ya. Dan kalau dari bagian kitab Taurat, Yesus sendiri menggenapkan apa yang kurang dari kitab Taurat. Karena dari yang kita lihat kitab Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain-lainnya, semuanya itu hanya dalam pandangan sebatas fisik. Jadi yang kurang dalam hukum Taurat pada waktu itu adalah tidak adanya hukum yang membatasi hati seseorang. Ketika Yesus sebagai contohnya, hukum yang membatasi hati dan juga pikiran seseorang itu kita bisa ambil contohnya pada Matius 5 ya, tentang Yesus dan hukum Taurat. Di situ banyak tertulis. Sebagai contohnya pada ayat ke-27 dan juga 28 itu tertulis, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya, berzina itu adalah satu perbuatan fisik kan? Betul. Tapi Yesus menggenapkannya. Ya. Tapi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi di situ ada tuliskan di dalam hatinya.
Jadi berzina itu nggak sebatas hubungan fisik, tapi juga hati. Ketika hati seseorang itu menjauh dari Allah, sudah pasti dia berzina dengan hal-hal yang duniawi. Wow. Haleluya. Dan juga itulah yang digenapkan Yesus ketika ia selama menjadi manusia, Ya. mengambil rupa seorang hamba, dia melakukan pelayanan seperti itu. Dia mengajarkan banyak firman, menggenapkan nubuat, menggenapkan Taurat. Baiklah, sebagai contohnya ya seperti itu tadi. Karena dari sekian banyak hukum, memang tidak ada hukum yang membatasi hati dan juga pikiran seseorang. Hanya Alkitab saja, hanya firman Tuhan saja yang membatasinya. Itulah kenapa pada kitab Mazmur juga tertulis, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang baik, Ya. dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi kalau seandainya hati manusia itu tidak tidak dibatasi dengan hukum yang tadi itu, sebagai contohnya hukum tentang perzinahan tadi itu, Ya. ya pikiran manusia itu kan tidak ada batasnya. Yang namanya fantasi manusia kan tidak ada batasnya. Tapi ketika ada hukum itu, kita harus membatasi fantasi kita. Ketika kita sudah berpikir yang aneh-aneh, kita segera melakukan sebuah distraction, jadi suatu pengalihan pikiran. Ya. Kita harus mendistract pikiran yang seperti itu, ya, seperti contohnya ya dengan cara tadi itu yang kitab Mazmur bilang tadi itu, dengan menjaganya sesuai dengan firman. Kira-kira ya, seperti itulah misi Tuhan Yesus ketika ia datang ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba. Tadi itu mengambil rupa seorang hamba dan juga mengenalkan nubuatan dan juga kitab Taurat. Ya, oke. Baiklah, saudara Joshua dan saudara Poppy, terima kasih buat diskusi kita pada sore hari ini. Saya sangat bersyukur dan berbahagia kita dapat berkumpul dan kita dapat membahas dan kita dapat sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Dan telah dikatakan oleh saudara Joshua bahwa Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat yang terdapat di Mazmur 119 ayat 9 yang mengatakan tadi bahwa bagaimana kita dapat menjaga kelakuan kita atau garis besarnya itu karakter kita, yaitu dengan kita melakukan atau mentaati setiap firman Tuhan. Nah, dengan kata lain yang dapat saya katakan bahwa betapa pentingnya setiap kita umat yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, atau pentingnya kita merenungkan firman Tuhan dan kita mengalami perjumpaan bersama Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih buat saudara Poppy dan saudara Joshua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Biarlah kita terus berlandaskan dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Poppy untuk kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada Engkau, Allah yang hidup. Amin. Dan Engkau terus mengingatkan setiap kami umat orang percaya, terutama juga memperingati Paskah kematian Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Di dalam setiap kematian pasti ada kebangkitan. Amin. Di dalam kematian kebangkitan itu, dalam kebangkitan ini membangkitkan semangat rohani kami. Amin. Semangat untuk tetap berjalan kepada terang dan firman. Ya, Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan kami, setiap umat-umat-Mu, dan terus berseru akan nama-Mu, sehingga akan terus karya keselamatan untuk tetap berjalan sampai pada setiap umat-umat-Mu seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap memperingati hari Paskah ini, kami tetap dikuatkan, diteguhkan, meski dalam keadaan apapun, permasalahan apapun, kami tetap pegang akan jadi firman Tuhan.
dalam kematianmu ada kebangkitan. Maka di kebangkitanmu itu akan membuat kami semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin menguatkan iman kami, semakin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Maka kami kokoh di dalam Tuhan, sehingga apapun yang menghadapi kami, kami tetap berdiri teguh di dalam atas kebenaran firman. Berkati kami Tuhan, berkati setiap seluruh yang mendengar Tuhan, setiap yang mendengar di layar televisi. Engkau yang saat ini mengalami sakit, engkau yang saat ini mengalami pergumulan, engkau yang saat ini mengalami permasalahan, engkau yang saat ini mengalami proses dalam kehidupanmu, baik terhadap kehidupan keluargamu, bisnismu, usahamu, engkau dihianati, engkau disakiti, engkau diabaikan. Kami percaya biarlah semua yang ini ketika kami ingat akan janji Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami dan Engkau setia. Firman-Mu berkata Engkau akan menyertai kami kepada setiap akhir zaman Tuhan. Karena kasih-Mu begitu besar, kami percaya setiap yang mendengarkan ini dipulihkan, dikuatkan, dibangkitkan, dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan rohaninya. Ada kegerakan, ada kebangkitan rohani, ada kebangkitan, maka nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Kami percaya Tuhan, melalui setiap orang-orang percaya dalam misi Tuhan, dalam setiap perkabaran Injil, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Kami percaya Engkau pakai setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk memberitakan kebenaran, untuk menyampaikan pesan Tuhan, dan setiap yang mendengar dipulihkan, dikuatkan. Maka pemulihan akan terjadi, setiap permasalahan akan pulih, yang sakit disembuhkan, yang lemah pengharap. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan dan pernyataan Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih buat saudara Popi, saudara Joshua. Terima kasih buat doanya. Kita telah selesai dalam diskusi kita pada sore hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh firman Tuhan, dan setiap yang mendengarkan di layar TV dan juga setiap pekerja juga diberkati oleh firman Tuhan. Dan kiranya setiap kita orang percaya tetap merenungkan dan mentaati firman Tuhan, dan kita dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.